Baik, dan jemaat, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan. Kami mengenal Allah yang bukan hanya Allah yang transenden, Allah yang jauh, yang tidak bisa dijangkau oleh kami yang berdosa. Tapi Engkau adalah juga Allah yang imanen, Allah yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Bahkan Engkau hadir di tengah-tengah dunia, banyak orang yang menolak, bahkan mencaci, bahkan Engkau disalib. Itu semua Tuhan lakukan oleh karena kemurahan Tuhan juga kasih besar bagi kehidupan kami, sebagaimana kami ada saat ini. Bersabarlah Tuhan untuk setiap kami yang hadir pada hari ini. Bila Tuhan juga akan tolong hamba-Mu dengan keterbatasan yang hina dapat menyampaikan dengan baik tanggung jawab di hadapan Tuhan. Sehingga setiap firman yang diberitakan ini sungguh menjadi sebuah pengharapan kami bahwa benar kegenapan waktu itu ada, bahwa kami harus mempertanggungjawabkan segala apa yang kami lakukan di dunia ini. Dan kami melihat Tuhan itu ada nyata dalam kehidupan kami yang menyatakan oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kita akan buka Injil kita hari ini di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Kita buka kitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-22 hingga 38. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 22 hingga 38. Izinkan saya membacakan buat Ibu Bapak semua ayat yang teks yang juga cukup panjang, tapi ya kita akan belajar memaknai ya. Kita sudah masuk di masa pra-Advent, bukan masa Advent. Masa Advent kita masuk bulan Desember, tapi kita di masa pra. Jadi kita merenungkan juga ada beberapa kisah-kisah yang baik, kita dapat merenungkan dengan baik juga. Lukas pasal yang kedua ayat 22 hingga 38. Di sana LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memberikan judul perikop bahwa Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Simeon dan Hana, ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ini dia menuju kepada pribadi Kristus Yesus. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkubur atau 2 ekor anak burung merpati. 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia, Simeon, tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia, Simeon, datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria, untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Ayat 33. Dan Bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ayat 36. Lagi pula, ini kisah juga yang sama diparalelkan oleh Lukas juga, yaitu ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fenuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. 38 ayat terakhir. Dan pada ketika itu juga datanglah ia, yaitu Hana, ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu, yaitu Yesus Kristus, kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Sampai sejauh ini bacaan Ibu Bapak kita pada hari ini berbagai staf kita yang bukan hanya membaca, memperhatikan, tapi juga dapat ya mengapply dalam kehidupan kita, mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita hari ini yaitu inkarnasi ya.
dan kegenapan waktu. Bapak Ibu, di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita sebagai umat Tuhan ya, kita biasanya sering mendengar umat Tuhan atau orang Kristen itu berbicara mengenai ya tidak ada yang kebetulan gitu ya. Biasanya kita case-nya di dalam sesi-sesi sharing ya, atau cerita, wah iya loh, gak ada yang kebetulan loh ya. Aku tadi lewat sini tapi ya puji Tuhan, Tuhan menyertai. Tidak ada yang kebetulan loh ya, tahu-tahu ada orang yang datang mampir, tahu-tahu memberikan sesuatu info yang penting. Ya gak ada yang kebetulan gitu ya. Ini berbicara mengenai ya, memang Tuhan itu ya mengatur sedemikian rupa hal dalam kehidupan kita, bahkan yang hal detail dalam kehidupan kita. Tapi apakah benar demikian? Tidak ada yang kebetulan. Mungkin kalau kita pakai positive sentence, kita pakai kalimat yang positif ya oke saja. Tapi kalau sesuatu yang duka, yang gak enak, yang terjadi dalam kehidupan kita, masa kita masih bisa berani mengatakan, ya lo gak ada yang kebetulan ya. Kita bisa berandai dalam hal ini. Jadi tema kita hari ini menolong supaya ya inkarnasi Allah yang menjadi manusia yaitu Kristus Yesus dicatat oleh Injil Lukas itu juga belajar mengenai bagaimana ya tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan kita. Atau pandangan atau paradigma yang kedua Ibu Bapak, bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Nah ini biasanya juga sering ya, kita biasanya juga menyampaikan mungkin di WA ya tunggulah waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan nggak pernah terlambat gitu ya. Biasanya ada beberapa kesan-kesan seperti itu. Tapi apakah benar demikian? Kalau semisal orang yang mengatakan kepada orang yang benar-benar menanti itu mungkin mudah ya. Bahkan ini juga kami alami ya dalam pergumulan kami menjadi hamba Tuhan. Kadang kita ya ada beberapa pernyataan yang mungkin kita anggap klise gitu ya. Ya tunggulah, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik buat kamu. Tapi ini benar-benar menjadi pergumulan bagi orang yang menanti ya. Bukan kita cuma sekedar menyampaikan itu mudah. Ya tunggulah, Tuhan itu pasti kok waktunya itu nggak akan pernah terlambat dan juga nggak pernah terlalu cepat. Pasti tepat dan baik. Itu mungkin bagi orang yang menasihati mungkin lebih mudah ya. Tapi kalau kita yang mengalami, waduh belum tentu. Tunggu dulu gitu ya. Ada banyak faktor untuk kita dapat memahami waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Jadi Ibu Bapak, kita akan melihat ada dua tema besar mengenai inkarnasi dan juga kegenapan waktu ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, melalui Lukas 2 tadi yang sudah kita baca, kita melihat ada dua sisi cerita yang hampir sama tapi dengan dua pribadi yang berbeda ya. Jadi ada kisah yaitu Simeon dan Hana, dan yang mungkin bisa kita lebih tekankan, dia sudah tidak muda lagi ya, bisa dikatakan ya Opa Simeon gitu ya, atau Oma Hana ya. Jadi memang tidak muda lagi dan dia benar-benar menanti ya inkarnasi, menanti kedatangan Tuhan. Dan ya Kristus itu yang menyatakan menjadi rupa, yang menjadi manusia di dalam tengah-tengah kehidupan dunia ini. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, inkarnasi ini juga penting ya. Beberapa bulan mungkin juga ini sebuah isu yang berlalu, tapi cukup juga ramai. Beberapa kali sempat kita bahas juga dalam pendalaman Alkitab. Sebenarnya paham kita sebagai GKT Trinity atau orang Reform itu bagaimana ya menyikapi inkarnasi. Bahwa inkarnasi di dalam paham Reform itu lebih menekankan kepada personal atau pribadi, kepada sang anak itu atau anak Allah ya. Jadi kehadiran sang anak itu sebagai ada dua hakikat ini Bapak ya. Ada dua pribadi, yaitu Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Mungkin Ibu Bapak juga berbicara di kehidupan kita. Ngapain kita belajar hal kayak ini ya? Kayak reform perspektif ini ya. Kita memahami bahwa ya, mungkin kalau kita nggak memahami hal ini cukup berbahaya Ibu Bapak ya. Ya lepas daripada dogma atau pengajaran, tapi kita bisa melihat kalau Allah kita yaitu Yesus itu ya mungkin dia bisa melakukan sesuatu hal yang ajaib karena dia Allah. Kita nggak percaya manusia yang sejati. Ya mungkin itu ya salah satu aplikasi yang penting ya. Kita memberikan stempel kepada Tuhan kita ya, dia Allah, dia bisa melakukan mengubah batu menjadi roti, ya mengubah segala sesuatu air menjadi anggur, bisa semua. Tapi kalau kita nggak memahami Kristus itu sebenarnya juga Allah yang sejati, ia mengosongkan dirinya. Dan bukan itu saja, ia sama, bahkan lebih rendah dalam kehidupan kita karena ia digantung di atas kayu salib. Mungkin ini ya aplikasi yang pertama yang bisa kita pelajari. Jadi penting memahami sebuah perspektif mengenai reform pengajaran yang baik, mengenal kita kepada Allah kita yang kita kenal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini juga terkait ya kalau kita melihat daripada sejarah atau track record ini daripada konsili Chalcedon ya. Konsili Chalcedon bahwa ya sang anak itu memiliki
keberadaan dalam dua hakikat. Dengan kata lain terdapat penyatuan langsung antara hakikat manusia dan keilahian Kristus. Jadi sudahlah, nggak usah berhenti di dalam, ya ini menurut pandangan saya nggak usah. Ini kita sudah lihat bahwa dalam konsili itu ya, konsili dilakukan itu ya karena ada sebuah pengajaran satu, ada pengajaran yang menyimpang. Jadi ini diputuskan, oh ini loh pandangan mengenai inkarnasi atau pribadi Yesus ya sudah ini. Jadi nggak usah ada pengalaman secara pribadi menafsirkan ini dan itu, nggak usah. Konsili sudah lebih daripada cukup untuk kita dapat memahami pengajaran dengan baik. Bapak Ibu dikasih Tuhan, melalui inkarnasi ini kita juga belajar Bapak mengenai salah satu pandangan mengenai communicatio gratium ya. Ini inkarnasi di dalam bagaimana inkarnasi itu dikomunikasikan. Jadi gini Bapak ya, secara sederhana inkarnasi itu kan manusia yang terbatas itu nggak bisa menyelami pikiran Allah yang tak terbatas ya. Jadi ia mengambil rupa seorang manusia ya. Ya ini mungkin lepas daripada karena yang dosa itu ya, nanti kita bisa belajar tentang harmasia itu. Lepas daripada itu kita melihat bahwa ya inkarnasi itu ada sebuah pola komunikasi Tuhan itu juga menyampaikan bahwa iya bagaimana Allah itu bekerja dalam anugerahnya. Ini berbicara mengenai ketika ya teks Lukas 2 tadi ya, Yesus juga bukan tahu-tahu hadir, tahu-tahu menjadi dewasa, tidak. Yesus hadir itu juga menyerupai seorang bayi ya, seorang anak kecil yang memang secara hukum Musa itu harus diserahkan kepada bait Allah untuk disunat pada saat itu. Jadi kita melihat bahwa ada dua natur yang berjalan bersama, ini anugerah ya. Sebagaimana dia adalah Allah, sebagaimana dia juga adalah manusia. Jadi dua hal ini beriringan menjadi satu. Ini oleh sebab itu ya bagaimana anugerah itu bekerja. Yang kedua Ibu Bapak, inkarnasi itu juga berbicara mengenai bagaimana komunikasi pribadi Allah dan juga pribadi menjadi manusia itu berkomunikasi satu dengan yang lain ya. Kalau Ibu Bapak ingat ada salah satu teks yang berbicara ketika Yesus mengajak beberapa muridnya, itu Tuhan Yesus berbicara dengan Elia, berbicara dengan Musa ya, dia mengkomunikasikan bahwa dirinya itu ya sebagaimana Allah ya. Nggak mungkin orang yang manusia bisa melihat ya pribadi-pribadi yang luar biasa dalam perjanjian lama ya, yaitu Musa dan juga Elia. Jadi kita melihat bahwa inkarnasi itu berbicara juga mengenai cara komunikasi satu pribadi dengan pribadi yang lain. Jadi ini penting juga kita bisa pelajari. Yang terakhir Ibu Bapak, komunikasi operasio, bagaimana kedua hakikat itu beroperasi bersama-sama. Ya, ini juga berbicara mengenai ketika Kristus Yesus berdoa ya. Jadi ada satu catatan ya dalam salah satu Injil, pagi-pagi benar ia mengasingkan diri, ia berdoa. Jadi istilahnya kita bisa melihat nih bagaimana pribadi sebagai manusia dia juga Allah itu ya beroperasi bersama-sama gitu ya. Ya jangan tidak usah kita mencoba pertanyaan lalu Tuhan Yesus berdoa sama siapa gitu. Biasanya pertanyaan gitu kan. Kalau Tuhan Yesus adalah Allah, Tuhan Yesus berdoa sama siapa gitu. Sudah itu pertanyaan yang mungkin bisa kita kumpulkan dengan beberapa pandangan-pandangan ini jadi dengan baik ya. Jadi Bapak kita melihat ada tiga hal ini penting di dalam konsep inkarnasi ya. Jadi nggak harus kita di dalam masa-masa itu isu-isu beberapa bulan yang lalu ya Yesus bukan Allah, Yesus itu manusia biasa. Ya memang ada satu hal yang spesial, tapi enggak, dia adalah Allah juga. Dia adalah manusia yang sejati juga. Bapak Ibu dikasih Tuhan, menarik dalam Injil Lukas, inkarnasi itu adalah menekankan kemanusiaan Yesus. Ya, kalau di dalam Injil Yohanes ya, Logos itu benar-benar ada salah satu paradigma yang ditarik. Jadi firman yang menjadi manusia. Tapi kalau Lukas itu enggak, Lukas itu langsung menjelaskan bahwa ini loh, Yesus itu benar-benar manusia yang sekali lagi membawa keselamatan bagi umat Yahudi dan orang yang bukan Yahudi, kaum Gentile ya, atau orang-orang yang di luar daripada Yahudi. Bapak yang kasih Tuhan, dalam Injil Lukas juga perlu juga ditekankan bahwa ada sesuatu hal yang paralel. Lukas itu seringkali membuat paralel antara dua orang saksi. Jadi kalau Ibu Bapak melihat ada beberapa perumpamaan itu pasti Lukas itu menyelipkan satu untuk membandingkan, bukan membandingkan, memparalelkan ya. Jadi sesuatu hal yang bisa kita petik salah satu poin di sisi yang lain. Seperti Simeon ya, dia nggak berhenti kepada Simeon, tetapi dia juga memparalelkan dengan sisi daripada seorang nabi perempuan yang Abia, yaitu Hana.
Ini kisah atau Injil yang unik juga dalam Injil Lukas yang ditulis dalam catatan juga cukup awal ya di dalam kekristenan. Bapak Ibu, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Simeon itu, kalau kita perhatikan teks lebih dalam, itu adalah seorang yang benar, yang saleh, menantikan penghiburan bagi Israel. Sebagaimana kita tahu ya Ibu Bapak, kita bisa melihat bahwa Simeon itu adalah ya ayah ya daripada Gamaliel. Ibu Bapak kalau pernah dengar Gamaliel itu sosok gurunya daripada Paulus. Jadi Paulus juga belajar daripada Gamaliel. Jadi Ibu Bapak kalau melihat ada beberapa catatan yang mengatakan Gamaliel, ini bapaknya itu Simeon ya. Di Simeon itu meranakan Gamaliel menjadi guru besar di dalam ya Taurat, di dalam tradisi-tradisi yang benar-benar nyata di saat itu, dan itu yang menjadi sebuah penantian bagi Simeon ya. Jadi memang kalau kita memahami hal ini Bapak ya, Simeon itu hidup di dalam anugerah Tuhan. Dia meranakan suatu hal ya, anak yang luar biasa, bahkan ya menjadi sebuah guru daripada Paulus, yang teologi Paulus yang tidak ada bandingnya dalam kehidupan kita kalau kita belajar gambarannya Paulus mengenai Injil dan tradisi daripada ya perjanjian lama luar biasa. Bapak Ibu dikasih, di sisi lain Lukas juga memparalelkan adalah kisah Hana ya. Hana juga dicatat tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ini semangat kaum yang suka ya berkontemplasi ya, merenungkan bagaimana kehidupannya. Ada sebuah ya ikatan yang dalam bersama dengan Tuhan. Jadi kita melihat ada dua hamba yang benar, hamba yang luar biasa kita belajar pada siang hari ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tapi sebelum jauh melihat di dalam Simeon dan Hana, Ibu Bapak juga perlu ingat ya, ada kurang lebih masa 400 tahun Tuhan tidak berbicara ya, atau biasa dikenal dengan periode intertestamental ya, atau periode hening, silent. Tuhan itu nggak berbicara. Ketika selesai dalam kitab Maleakhi dan juga masuk dalam Matius, ya karena kita dalam kehidupan Kristen reform ya nggak mengakui di dalam apokrifa yang biasa dikenal itu. Tapi kita melihat dalam masa 400 tahun ini kita belajar bagaimana ya Simeon dan Hana itu benar-benar menanti di tengah Tuhan tidak pernah berbicara. Ini ya menurut saya juga sesuatu hal yang mungkin bikin kita kagum gitu ya dalam kehidupan kita ya. Seorang yang sudah tidak muda lagi tapi dia benar-benar menanti dan berharap di hadapan Tuhan datangnya keselamatan bagi umatnya. Jadi harapannya bukan harapan yang kosong, tapi harapan yang benar-benar sebuah penantian di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Simeon dan Hana itu benar-benar mempersiapkan diri ya. Seperti yang kita tahu, Simeon dan Hana biasanya ya kalau kita gambarkan sebagaimana kita suka nonton film gitu ya. Kita kalau biasanya nonton film atau suka nonton ya suatu hal yang biasa kita bisa gambarkan, ilustrasikan ya. Tiap hari mereka datang di gereja, mereka datang di bait Allah gitu ya. Terus tahu-tahu ada dua atau ya pasangan, yang satu pasangan bapak sama ibu itu datang bawa anak. Tahu-tahu dia merasakan bahwa ini loh keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi ini benar-benar Tuhan itu datang di tengah-tengah dunia ini. Jadi dia memiliki sebuah masa persiapan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita biasanya berkunjung atau berwisata ya, entah lagi anak-anak kita ya, yang sekolah itu juga ya sebelum mereka berlibur juga di dalam masa-masa ujian, tapi sudah berlibur biasanya gitu kan. Akhir tahun itu kita menuntut mau di mana ya, mau berwisata di mana atau liburan keluarga di mana. Biasanya ada masa persiapan. Jangan lupa bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu. Ada sebuah masa persiapan ya. Hana dan juga Simeon juga benar-benar mempersiapkan diri, walaupun sekali lagi setiap harinya ia datang ke bait Allah. Jadi ada masa persiapan. Tapi Bapak dalam kasih Tuhan ada sebuah hal yang mengganggu ya ketika saya mempersiapkan bagian ini Simeon dan Hana. Lalu lantas anugerah yang dari Tuhan itu, jadi kita perlu andil dong. Kita perlu mempersiapkan juga ya. Bukankah anugerah itu secara hal biasanya kita kalau dengar khotbah kan anugerah itu semisal hadiah yang kamu nggak dapat dan nggak layak terima, kamu terima. Tapi kalau Simeon dan Hana kita gambarkan bahwa Hana dan Simeon itu mempersiapkan diri, yang artinya dia ikut ambil bagian dong di dalam dia menerima anugerah itu. Tapi kalau ini yang menjadi gangguan saya ketika belajar ini ya, bahwa tidak ada benturan di Bapak ya, sikap orang yang mempersiapkan diri untuk memperoleh anugerah.
Ya, jadi nggak ada benturan. Orang yang benar-benar mempersiapkan diri dengan orang yang tidak mempersiapkan diri ketika mereka menerima anugerah itu nggak ada yang benturan. Ya. Kita akan lebih lanjut ya. Kalau kita tidak pernah minta, tiba-tiba Tuhan lalu beri, kita jadi sangat surprise dengan yang kita inginkan ya. Jadi seperti ya kalau kita menerima jawaban daripada Tuhan ya, sebenarnya kita nggak mengumpulkan itu dong, kita nggak mengumpulkan sesuatu hal itu. Tapi Tuhan menjawab dalam kehidupan kita menjadi surprise, kita menjadi heran. Wah, iya ya. Jadi lebih baik kita nggak mempersiapkan ya daripada kita mempersiapkan diri menanti sesuatu hal yang kita nggak tahu kapan. Lebih baik ya itu lebih dapat gitu ya. Feel-nya itu lebih dapat kalau kita nggak mempersiapkan. Ya, saya akhir-akhir ini itu di dalam lingkungan sinode kita Ibu Bapak ada beberapa keputusan yang ya sekali lagi minta pimpinan Tuhan ya, dan juga Ibu Bapak semua rekan di dalam berdoa kita karena ada beberapa keputusan yang cukup krusial juga oleh sinode kita ya. Saya juga beberapa belajar dari mereka juga ya. Benar juga loh, kita tuh harus mempersiapkan diri ketika ya kita menerima anugerah Tuhan itu. Sebaiknya kita kerja keras yang kita mau capai justru malah tidak pernah minta Tuhan kasih. Ini benar-benar sangat relate ya dalam kehidupan kita ya. Kita sudah mengupayakan segala hal dalam kehidupan kita ya. Kita sudah melakukan ini, kita sudah melakukan itu, tapi nggak berhasil gitu ya. Tapi ketika Tuhan kasih itu, ketika kita mempersiapkan diri, kita memiliki sebuah feel yang beda. Bukan surprise, bukan heran, tapi kita bersyukur akan pemeliharaan Tuhan. Jadi ini poin yang penting ya. Orang yang nggak mempersiapkan diri mungkin juga hanya merasa heran dan juga surprise. Tapi kalau orang yang mempersiapkan diri, dia itu merasakan akan ya providensia Allah, pemeliharaan Tuhan. Oh iya, aku mempersiapkan diri. Aku sudah melakukan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupanku. Tapi ya sekali lagi Tuhan beranugerah dalam kehidupanku. Nah, Tuhan menjawab dan kita merasakan pemeliharaan Tuhan. Berbeda dengan orang yang tidak mempersiapkan diri ya. Dia cuma heran, dia surprise gitu. Tapi nggak ada rasa ya ucapan syukur atau ya pemeliharaan Tuhan. Dia lalu bahkan dia mungkin lebih nggak usah mempersiapkan diri gitu ya. Tuhan aja beranugerah dalam kehidupan Tuhan. Ini cukup fatal ya, fatalisme, berbahaya. Jadi Bapak, kita sekali lagi ya, bukan pertanyaan kita perlu atau tidak, tapi ya sekali lagi kita perlu menyiapkan diri di dalam kehidupan kita ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, terus sebab itu mulai tema kita ada 2 poin yang saya ingin bagikan buat Ibu Bapak. Yang pertama di dalam ayat 29 sampai 30 ya. Kegenapan waktu atau inkarnasi dan kegenapan waktu itu berbicara kepada bahwa kita itu nanti dipuaskan dan dilegakan. Ya, jadi seperti kita merasakan sebuah ya dahaga ya, haus, kita merasakan dilegakan, kita dipuaskan. Ini pernyataan yang menurut saya juga luar biasa ya. Seorang yang sudah tidak muda lagi tapi merasakan bagaimana sekarang ya Tuhan biarlah hambamu ini pergi. Ini juga pernyataan yang powerful ya. Ini bukan pernyataan yang hopeless yang ia sudah kalah telak gitu ya, tapi dia benar-benar merasakan bahwa iya ini sudah terjadi dan baiknya pergi. Aku sudah merasakan bagaimana ya melihat juru selamat yang hadir untuk kebebasan umat Tuhan. Simeon ya, kita belajar kegenapan waktu dan dipuaskan dari legakan. Simeon sudah mengalami apa yang diharapkan, apa yang Simeon mau dari hidup sudah didapat ya. Jadi ini poin yang penting Ibu Bapak ya. Mungkin ada beberapa penekanan beberapa minggu yang lalu. Apa sih yang kita cari dalam kehidupan kita gitu ya? Apakah kalau kita sudah mencari apa yang kita inginkan, ya kita dapat, ya sudah enough, cukup di situ. Tapi kalau di dalam Tuhan, apa yang kita dapatkan di dalam Tuhan itu lebih dari cukup dalam kehidupan kita. Jadi senternya bukan kita, tapi senternya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini penting untuk kita bisa renungkan, di mana dunia ini juga mencari sesuatu hal yang harus dicari dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kebanyakan orang di usia mereka sudah tidak lagi berani bermimpi harapannya akan terwujud ya. Seperti Opa Simeon atau ya Simeon ini seorang yang sudah tidak muda lagi. Dia mungkin di masa-masa itu ya umur secara psikologi usia ya, kalau kita belajar mengenai psikologi ya, sudah nggak usah hal yang neko-neko ya, nggak usah macam-macam ya dalam kehidupan kita. Mungkin Ibu Bapak juga ya, Ibu Bapak yang lebih senior daripada saya, mungkin ya kesehatan kali ya, atau anak-anak yang penting anak-anak kalau sudah mandiri, sudah berkarya ya sudah lah gitu.
Itu mungkin harapan kita, ibu bapak ya. Ibu bapak mengharapkan ya mungkin anak-anak kita yang sudah mandiri, sudah melakukan segala sesuatu, berkarya dengan segala tanggung jawab yang dipercayakan. Itu harapan, wishnya gitu ya. Tapi kalau sudah menginjak usia yang lebih lanjut lagi seperti Simeon gitu ya, dia nggak pernah bermimpi apa-apa ya. Dia hanya berharap menanti bahwa kedatangan Kristus Yesus itu datang di bait Allah pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, saya adalah orang yang baru di lingkungan GKT ya. Walaupun sekolah kami itu di bawah naungan Departemen Pendidikan daripada sinode kita Gereja Kristus Tuhan ya, tapi saya melihat ya orang-orang yang setia, bahkan orang-orang yang sudah tidak muda lagi, mereka berkarya untuk Tuhan ya. Dan melihat kalau ibu bapak perhatikan gitu ya, di foto ini banyak orang-orang yang mungkin juga sudah lanjut usia ya, tapi mereka benar-benar totalitas di dalam bukan keperluan ya, tapi ya melayani gereja Tuhan gitu ya. Tuhan pakai gitu ya, orang-orang yang mengasihi Tuhan gitu ya. Kalau kita perhatikan gitu ya, ada Pak Liman, Pak Cokro, ada Suminggi, Pak Disapta gitu ya. Ada beberapa orang-orang yang benar-benar ya mengasihi Tuhan di sana gitu ya. Dan kita belajar spirit mereka juga gitu ya. Karena sekali lagi ya, tongkat estafet pelayanan kita ya juga nggak berhenti kepada mereka, tapi mereka memiliki sebuah teladan yang baik ya. Saya mengambil ilustrasi ini karena ya sekali lagi ya, beberapa hal atau ke depan itu ada keputusan yang mungkin cukup krusial bagi lingkungan GKT. Jadi kita belajar dari mereka yang sudah senior ya. Mereka yang benar-benar mengasihi Tuhan, mereka yang nggak pernah berpikir untuk apa benefitnya saya untuk membantu pekerjaan Tuhan untuk lingkungan sinode, tapi mereka benar-benar berupaya, berusaha di tengah keterbatasan mereka di usia yang tidak muda lagi gitu ya. Mereka ibu bapak ya, kalau ibu bapak ya beberapa kali ibu bapak juga mengikuti sidang sinode ya, gitu ya. Mereka selalu mempercayakan kepada hamba-hambanya untuk memikirkannya, percayakan kepadamu, aku percayakan kepadamu, gitu ya. Apa yang kamu sekali lagi perlukan untuk kemajuan atau perlimpaan gereja kita atau sinode kita Gereja Kristus Tuhan. Mereka di usia itu pun Tuhan terus mau pakai di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi inkarnasi di kegenapan waktu itu sebenarnya sebuah spirit ya, supaya kita itu dipuaskan, dilegakan. Bahkan di usia kita yang tidak muda lagi, kita merasakan bagaimana itu harus menjadi sebuah hal yang kita terus tumbuh kembangkan gitu ya. Seperti beberapa tadi ya, kisah tadi gitu ya, kita melihat bagaimana di usia tidak muda lagi mereka merasakan ada pengharapan di sana, ada sebuah hal yang benar-benar ditumbuh kembangkan dengan sebuah penantian juga harapan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inkarnasi dan kegenapan, Simeon itu menyadari bahwa berada di dalam sejarah keselamatan. Simeon itu bukan berbicara mengenai dalam perjanjian lama itu kan dinubuatkan, tapi Simeon menyadari bahwa aku ini loh berada di sejarah keselamatan. Jadi penting Ibu Bapak ya, sebelum masuk bulan Desember kita banyak ada kisah-kisah yang mungkin kita belajar dari mereka gitu ya. Saya juga menggumuli beberapa tema yang kita juga akan kita peringati di Desember ini ya. Bapak Ibu, kita akan melihat kalau secara perayaan Natal itu kan selalu identik dengan selebrasi ya, dengan perayaan Natal yang gegap gempita dengan suatu hal yang menarik ya, melambangkan suatu hal yang sukacita. Tapi Bapak juga perlu ingat ya, dalam Natal itu ada peristiwa yang tak mudah, ada pembantaian bayi, pembantaian balita ya. Sebuah teriakan, sebuah tangisan di sana. Jadi kita bisa melihat dari sebuah Tuhan itu hadir bukan hanya di suasana hal yang suka atau sukacita ya, tapi Tuhan itu hadir itu juga di tengah situasi yang gimana ya, menggambarkan suatu hal yang pembantaian itu gimana gitu ya. Tuhan tetap hadir di sana ya. Jadi kita bisa melihat Allah itu besar dalam kehidupan kita ya Bapak ya. Jadi Simeon itu menyadari hidupnya itu ada di dalam sejarah keselamatan. Jadi dia menjadikan siapa yang menjadikan Yesus sentral dalam hidupnya, maka hidup kita harus menjadikan Kristus itu sentral. Baru hidup kita berkait dengan apa yang Kristus sudah kerjakan. Ya. Biasanya kalau ini dalam ilmu hermeneutika ya, atau ilmu tafsir Alkitab, bagaimana kita bisa konkretkan ya, bisa masukkan kepada poin Kristus ya.
Walaupun dalam perjanjian lama enggak ya bisa kita melihat ada nubuat mengenai kisah Yesus yang akan terjadi. Tapi kita bisa melihat bagaimana kalau Tuhan Yesus menjadi sentral dalam kehidupan kita, ya kita hidup kita pun ya harusnya demikian gitu ya. Kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kaum reform, inkarnasi Kristus itu bukan hanya pernyataan Allah yang turun menjadi manusia ya. Mungkin kita hanya berhenti ya sampai di sini ya. Tapi kita juga belajar bahwa tetapi juga Allah di dalam Kristus menjalankan misi inkarnasionalnya di dalam kehidupan kita ya. Kita mungkin berhenti kepada sebuah pengetahuan bahwa ya, dia adalah manusia sejati, dia adalah Allah yang sejati. Tapi kita enggak mau lebih dalam lagi ya, kita belajar bahwa tapi Allah itu di dalam Kristus yang menjalankan misinya ya. Ada sebuah tugas yang diemban di dalam kehidupannya gitu ya. Jadi ini penting juga ya bagi kita ya, untuk mungkin juga menjadi tema-tema yang penting juga untuk tahun depan. Bagaimana ya ada sebuah dampak atau peran dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi jemaat GKT Trinity. Bapak Ibu, sederhananya sebenarnya dia menyatakan dirinya dengan hadir di antara para manusia sebagai pribadi yang bisa dilihat, dirasakan dan juga disaksikan gitu ya. Jadi seperti yang tadi saya juga sampaikan, Allah itu bukan Allah yang transenden, Allah yang jauh, Allah yang ya seperti kalau dalam perjanjian lama itu ilah-ilah, kepada Allah yang tidak dikenal gitu ya, atau kepada ya dewa-dewi Baalnya mereka. Tapi dia hadir, dia benar-benar dapat dilihat, dirasakan, juga disaksikan. Ini juga terkait dalam Injil ya. Para orang-orang yang menjadi terdekatnya, yang menjadi pribadi yang bisa berinteraksi dengan manusia, sehingga kita dapat mengenal secara personal sebagai perwujudan kasih Allah kepada manusia. Ya, saya lebih tekankan kepada ya ini ya, kita dapat mengenal secara personal. Ya, mungkin Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat khotbah ya, khotbah yang bagus, khotbah yang menarik gitu ya, yang disampaikan. Ya. Tapi sekali lagi kalau kita belajar bahwa nggak berhenti dalam khotbah, tapi ya kehidupan kita ya, pribadi kita ya, kita bisa mengenal Tuhan secara personal itu lebih penting. Ya, kita dalam khotbah mungkin bisa mengutip satu dengan hal para ya senior-senior pendeta-pendeta yang benar-benar mendedikasikan dirinya ya untuk Tuhan, belajar dengan baik gitu ya. Tapi kalau kita hanya berhenti di situ, kita nggak bisa ya mengenal secara personal kepada Tuhan kita ya apa gitu ya, apa yang menjadi kerinduan kita kalau kita ngomong Tuhan adalah sentral kehidupan kita. Allah memuaskan dahaga rohani dengan mempertemukan Simon dengan bayi Yesus ya di bait Allah. Ya harusnya bukankah juga demikian Lukas 10:24 ya. Karena aku berkata kepadamu, ini pernyataan Yesus kepada murid-muridnya atau kepada orang-orang saat itu ya. Banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Ini kan konteksnya kan ketika Yesus ya menyampaikan kepada orang-orang saat itu ya. Kamu tuh bersyukur, kamu tuh berbahagia kalau kamu tuh bisa melihat aku. Banyak orang-orang di perjanjian lama gitu ya. Saya juga heran ya, saya juga bersyukur ya. Mungkin kalau saya pun juga lahir di zaman-zaman itu, mungkin ya saya ya bisa menolak gitu ya, kalau karena bukan kemurahan Tuhan gitu ya. Kurang apa gitu Bapak ya dalam perjanjian lama ya, nabi-nabi besar, Yesaya, Yeremia yang hampir gila, bahkan dia ya depresi begitu rupa ya, Yeskiel bahkan dia melihat suatu hal yang benar-benar mati, yaitu tulang-tulang berulang itu. Dia nggak melihat pribadi Kristus gitu ya. Tapi kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, dia bukan hanya hadir sebagai seorang bayi yang kecil, tetapi ya dia digantung untuk kita ya. Disalib untuk kita. Ini pemahaman yang harus kita dalami ya dalam kehidupan kita ya. Jadi inkarnasi kegenapan waktu itu penting untuk kita bisa belajar lebih baik lagi. Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan Yesus datang untuk orang yang di bawah. Ini sekali lagi ya konsep mengenai gospel ya, Injil. Tuhan Yesus datang bukan untuk orang-orang di atas. Ya saya bukan ini juga berbahaya ya tafsiran Alkitab yang mungkin kalau Bapak mengikuti tafsiran-tafsiran misalnya James Dunn gitu ya, atau Richard Burkham gitu ya. Mereka itu biasanya ya membangun sebuah tafsiran itu hal-hal yang kaum kiri gitu ya. Bapak kalau kenal kaum kiri, kaum kanan, kaum yang pro, kaum yang tidak pro gitu ya. Tapi kalau Bapak juga lebih perhatikan lagi ya Bapak, Tuhan Yesus datang, ia nggak melewati sebuah istana yang megah oleh Herodes, tapi dia hadir bahkan yang menyambut pun orang-orang yang tidak terbangkan, ya gembala, orang-orang yang mungkin dianggap oleh dunia tidak baik, tapi Tuhan datang untuk mereka. Demikian juga dalam kehidupan kita ya.
kita siapa ya, kita siapa gitu ya. Ya mungkin kita kenal secara KTP, kita tahu, tapi kita itu siapa di hadapan Tuhan kalau kita nggak menikmati anugerah Tuhan di kehidupan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, kegenapan waktu itu dipuaskan, dilegakan. Jadi aplikasi yang pertama Ibu Bapak, itu masihkah kita memiliki rasa doa dahaga rohani yang mendorong kita untuk mencari Yesus? Ya, masih ada nggak sebuah ya pengalaman spiritual kita, perjalanan kehidupan kita itu kita merasakan bahwa ketika kita datang di depan Tuhan, ya at least nggak harus di gereja ya. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan di rumah kita, kita misbah dengan keluarga kita ataupun di dalam ruang pribadi kita, kamar kita datang, kita merasakan bahwa ada satu hal yang dahaga ya. Kita minta pertolongan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Atau kita merasa kita nggak perlu Tuhan. Nah, ini berbahaya spirit zaman sekarang ya. Jadi kita perlu merasakan dahaga rohani kehidupan kita. Yang kedua Ibu Bapak, inkarnasi dan kegenapan waktu atau poin yang terakhir ini. Inkarnasi dan kegenapan waktu itu kita belajar untuk bergumul dengan Tuhan. Ya, jadi saya intinya di dalam kehidupan kita ya sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, kalau kita nggak bergumul ya itu perlu dipertanyakan gitu. Apakah kita benar-benar menjadi umat Tuhan? Kalau kita disebut Kristen atau tidak gitu ya. Jadi memang Tuhan itu sengaja untuk melakukan hal ini gitu ya. Khususnya dalam kehidupan Simeon, kita masuk ke narasi kedua itu Hana. Dia benar-benar belajar untuk bergumul dengan Tuhan ya. Bapak Ibu kalau kita lebih dalam ya sebenarnya Hana itu kalau catatannya itu lebih menarik Bapak ya. Hana itu tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ya mungkin ini intensitas ya, gambaran siang dan malam. Jadi mungkin tafsiran kecilnya itu begini ya. Jadi nggak ada hari tanpa Tuhan gitu ya. Siang dan malam dengan waktu. Tapi kita belajar bahwa ya nggak ada hari tanpa Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi dengan berpuasa bahkan dengan berdoa. Tapi Bapak perlu juga ingat ya, Hana ini adalah dari suku Asyer. Suku Asyer Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak lihat ini sebuah suku yang dari ke-10 yang terhilang ya. Jadi suku yang benar-benar memberontak ya. Kalau Ibu Bapak perhatikan ada suku Lewi itu orang-orang yang bekerja berkarya di bait Allah, atau suku ya Kristus Yesus ya, suku Yehuda yang mewarisi daripada tradisi, suku yang mewarisi raja. Tapi suku Asyer ini suku yang benar-benar memberontak dan Hana itu ada di lingkungan suku ini ya. Jadi Ibu Bapak bisa lihat ya, ada sebuah koneksi di sini ya. Hana itu sadar ya, dia itu dari mana asalnya, dia dari suku dari mana gitu ya. Dan akhirnya dia berkaca bahwa dalam perjalanan hidupnya itu dia sadar di hadapan Tuhan bahwa dia menanti berharap kepada Tuhan ya. Dia seorang suku yang terhilang dan dia merasakan bahwa iya loh, apa sebenarnya apa yang ku nanti gitu ya. Walaupun dia memang termasuk dalam ke-12 suku, tapi dia ada suku Asyer yang 10 yang terhilang itu ya, di bawahnya tawanan yaitu Asyur atau Assyria ya. Di hadapan Tuhan dan dia mau tetap menanti dan berharap kepada Tuhan ya. Jadi Bapak yang dikasih Tuhan itu ya sekali lagi ya, latar belakang kita tuh penting ya. Kita lahir dari mana, kita bertumbuh dari mana, lingkungan mana kita penting ya. Tapi sekali lagi di dalam anugerah Tuhan dalam kehidupan kita yang kita melihat ya, seorang Hana bahkan seorang perempuan pun dia belajar menanti dan berharap kepada Tuhan walaupun latar belakangnya itu dia adalah suku yang memberontak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan secara sederhana ya, memang ada perbedaan antara orang yang bergumul lalu kemudian mendapat apa yang mereka gumulkan dengan orang yang tidak pernah bergumul ya. Ya sekali lagi pergumulan kita setiap kita kan berbeda ya. Bahkan Ibu Bapak mungkin pergumulannya lebih kompleks ya. Saya nggak meragukan lagi gitu ya. Karena di setiap usia kita yang lebih lagi ada banyak hal pertimbangan, ada banyak pergumulan yang mungkin lebih dalam, lebih kompleks gitu ya. Tapi sekali lagi izinkan saya untuk kembali kita mengingatkan ya. Tuhan itu memang sekali lagi sengaja untuk membuat kita tuh bergumul untuk menanti kegenapan waktu itu di dalam kehidupan kita ya. Ada perbedaan orang yang bergumul sama orang yang tidak ya. Kita belajar dalam hal ini. Hana tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang dan malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa ya, seperti tadi ya, tidak ada hari tanpa Tuhan. Tapi saya ingin lebih tekankan yang tadi ya. Dalam pergumulan kita hadapi saat ini, mari kita belajar dari poin daripada Hana. Pergumulan hadapi keseriusan dan selalu menanti-nantikan Tuhan dan berharap tidak henti kepada Tuhan. Itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah sekarang kan banyak kan beberapa
pandangan ya, ada beberapa hal yang cukup mengganggu juga ya, nggak tahu itu spirit dari mana ya. Ada sebuah hal yaitu mengenai terapi gitu. Ada dua orang, yang satu itu terapisnya, yang satu itu ya itu menurut kami ya di kalangan kami belajar mengenai teologi itu ya spirit New Age ya, New Age movement, gerakan zaman baru. Ya, sebenarnya itu perdebatannya sudah lama ya. Tapi kalau Bapak sempat nonton di dalam sosial media itu ya